2 KSKK. Dan insya Allah dalam waktu dekat pun itu bisa kita laksanakan sebaik mungkin. Selanjutnya kita pun di sekolah mempersiapkan, karena khawatir kebijakan itu dalam waktu dekat ada informasi beberapa hari kemudian kita harus masuk ke sekolah, maka kita di sekolah pun mempersiapkan setiap kelas kita sediakan wastafel cuci tangan beserta sabun, itu mengikuti protokol tentang kesehatan COVID-19. Dan juga kita telah membeli termogan untuk mengukur tatkala kita masuk. Kalau tidak, kita beli 2 termogan dan juga penyemprotan disinfektan. Penyemprotan disinfektan itu sudah 2 kali, pertama oleh PMI, yang kedua oleh Warcap, dan selanjutnya secara kontinu kita menyemprot sendiri karena kita punya alat semprot sendiri, 2 buah alat semprot yang standar dan dilakukan para pekerja di madrasah kita. Sedangkan untuk yang akan datang perlu kami sampaikan kepada Bapak Pengawas bahwa mulai tanggal 13 sampai tanggal 16 April kita akan melaksanakan UMBK, ujian madrasah berbasis komputer. Namun karena kita berbentuk daring, maka mempergunakan atau berbasis Android. Dan insya Allah siswa hari ini, siswa itu akan diberikan kuota kurang lebih 8 giga per siswa. Dan Bapak dan Ibu Guru insya Allah juga kita akan berikan kuota, hanya besarannya hari ini akan kita rapatkan kembali dengan para wakil. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita di rumah ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sehat semua, dan mudah-mudahan COVID-19 ini segera bisa meninggalkan bumi yang kita cintai ini. Terima kasih kepada Bapak Pengawas untuk memberikan arahannya pada kita semua demi kemajuan bangsa Kota Sukabumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Sukabumi, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, Kepala, dan hadirin wal hadirat yang hadir di daring pada pagi hari ini. Yang saya hormati juga para waka. Pada kesempatan ini saya menyambut baik kegiatan video konferensi yang dilaksanakan oleh Mansatu Kota Sukabumi dalam rangka kita memantau pelaksanaan pembelajaran daring yang dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu Guru di Mansatu. Dan juga perlu Bapak ketahui dengan segala hormat, saya menggunakan 2 perangkat, 1 perangkat laptop, 1 perangkat HP, sama-sama kita bisa berkomunikasi. Saya menggunakan 2 headset, yang satu di sini tujuannya untuk melaksanakan tugas kedinasan saya sebagai pengawas pembina, tidak hanya di Mansatu tapi di Madrasah Aliyah yang lain. Dengan adanya video conference ini, saya mengharapkan Bapak Ibu bisa
turut berpartisipasi aktif di dalam pelaksanaan tugas saya sebagai pengawas pembina di madrasah yang ada di KKM MAN 1. Bapak Ibu yang hadir di meeting room saya, itu ada sekitar 20 orang dari madrasah swasta. Kemudian yang ada di room meeting Pak Andri ya, itu tidak saya tahu berapa orang yang hadir di situ. Yang jelas dalam kesempatan ini saya gunakan untuk semaksimal mungkin menyampaikan pembinaan dan sekaligus seminar online barangkali, karena saya sertakan juga di sini daftar hadir. Nah, untuk daftar hadir ini sebagai bukti bahwa Bapak Ibu mengikuti kegiatan pada kesempatan pagi hari ini. Manfaat dari daftar hadir ini sebagai laporan saya di dalam melaksanakan tugas kedinasan bahwa saya sudah melaksanakan tugas pembinaan di madrasah binaan. Dengan Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin berbagi materi dan apa yang saya tahu dari kegiatan-kegiatan yang pernah saya ikuti, baik itu pembinaan di Pokjawas Provinsi ataupun di kegiatan Kanwil, dan juga kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Di antaranya adalah kegiatan PCT, Virtual Coordinator Trainer. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita sama-sama maklumi bahwa kegiatan belajar di rumah dan mengajar dari rumah itu memerlukan yaitu pengetahuan tentang IT. Nah, di kegiatan video conference ini kita bisa bertegur sapa dengan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu juga kalau menggunakan aplikasi ini bisa bertegur sapa dengan siswa dan siswi yang Bapak Ibu ajar. Pada konferensi mungkin pers ataupun konferensi yang diselenggarakan baik itu oleh BNPB ataupun oleh Bapak Presiden yang mengamanatkan bahwa kita harus bekerja dari rumah, ini menuntut kita untuk bisa meluangkan waktu, pikiran, dan juga mungkin kuota ya. Alhamdulillah kalau tadi saya simak dari paparan dari Pak Kepala bahwa itu sudah dianggarkan untuk hal itu semua. Mudah-mudahan wabah ini bisa cepat berlalu sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti semula. Kita hanya berdoa kepada Allah. Mari kita sama-sama barangkali menundukkan kepala seraya membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini bisa berlalu secepatnya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih bacaan suratul Fatihahnya. Mudah-mudahan permohonan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya saya ingin sebetulnya memaparkan bagaimana proses Bapak Ibu mengajar dari rumah, kaitannya dengan pertama secara regulasi. Kita sudah tahu bahwa adanya surat edaran dari Menteri ya nomor 5 ya tahun 2020 ini tentang sistem kerja pegawai. Nah, kegiatan pembelajaran dari rumah ke siswa itu juga adalah kegiatan kerja dari rumah atau work from home. Nah, untuk pembelajaran dari jarak jauh, kita biasanya menggunakan tentu hal yang pertama adalah perangkat pembelajaran seperti RPP yang sudah kita siapkan. Kemudian RPP di sini bebas, ya dengan adanya Merdeka Belajar kita bisa menentukan RPP sesuka kita karena tidak ada hal yang baku format mengenai RPP ini. Dan untuk pembelajaran selanjutnya kita berpacu kepada acuannya adalah kurikulum K13. Apa yang ada di dalam K13? Tentu satu, kita harus berpacu kepada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ya. Kemudian berpacu kepada PMA 108
kemudian PMA 183 dan 184 tahun 2018. Untuk acuan-acuan ini mungkin Bapak Ibu sudah lebih paham, silahkan diunduh dan dibaca. Kemudian bagaimana cara untuk pembelajaran menggunakan aplikasi Google Classroom. Mohon maaf, kalau tadi mengenai e-learning ya yang kita gunakan sampai saat ini saya belum menguasai, mohon maaf karena untuk penggunaan e-learning terus terang kita perlu adanya server ya yang disediakan oleh madrasah dengan langkah-langkah. Mungkin pertama kita masuk ke e-learning, kemudian masukkan NSM. Setelah itu kita mendaftar sebagai operator. Nah, siapa yang kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah mendaftar sebagai operator yang dibuktikan dengan SK dari Kepala Madrasah, Bapak Ibu yang ditugasi sebagai operator ini mengelola yang namanya e-learning tadi. Hanya di sini perlu adanya ketekunan, keuletan dari operator, sehingga operator bisa mengupload semua, baik itu media pembelajaran ataupun alat-alat yang lainnya, sehingga di dalam e-learning ini ya tampil tugas, tampil juga kelas dan sebagainya. Saya belum sampai ke sana, baru saya buka e-learning itu, kemudian di situ ternyata harus masuk dengan ya SK dari operator. Kemudian operator bisa mengonlinekan. Karena kalau tidak di-online-kan, e-learning itu servernya mati, ya semua mati gitu. Seperti itu. Kemudian kalau kita menggunakan Google Classroom, mungkin itu lebih mudah. Barangkali sesi pertama ini saya cukupkan dulu seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Dari MAN 1 barangkali ada yang melaksanakan tugas pembelajaran. Saya persilahkan untuk melaksanakan tugas pembelajaran. Karena mungkin saya di sini bisa sampai jam 10 ya. Kita sudah berlalu 40 menit di sini. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau melaksanakan tugas kedinasan yang lain, saya persilahkan. Namun untuk presensi, saya belum share di meeting room yang punya Pak Ade Andri ya. Nanti saya akan sharekan kepada Andri secara japri siapa saja yang hadir. Mohon nanti mengisi link presensi. Begitu barangkali ya Pak Andri. Ya. Ya, nanti saya japri WA-kan ke Pak De Andri dari room meeting dari MAN 1, nanti berapa orang yang mengisi, yang hadir di situ, kemudian boleh mengisi link presensinya. Barangkali itu Pak De Andri ya. Untuk selanjutnya saya masuk ke sesi kedua. Ada yang perlu disampaikan dulu, silakan dari Pak De Andri ataupun dari madrasah swasta. Ada berapa orang yang hadir di meeting room Pak De Andri, Pak? Oh ya, 10 orang, baik. Baik. Ya. Sementara di madrasah swasta, di sini ada 19 orang, Pak, ada yang hadir. Ya. Maaf Pak, saya dari MAN 1. Boleh. Ya. Silakan. Dari, mohon maaf, ada yang dari MAN 1 juga masuk ke meeting room saya, Pak De Andri. Ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Karena mungkin
dari MAN 1 yang tidak ditugaskan untuk video conference di MAN 1 masuk ke room meeting saya Pak Deandri. Ya, ada berapa orang di sini ya? Yang di room meeting saya ini ada Ibu Nia. Assalamualaikum Bu Nia. Ya, Ibu Nia ini kebetulan tidak tugas ya, tidak tugas di MAN 1 untuk Pikon ya. Jadi masuknya ke room meeting saya Bu ya. Iya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Pak Deandri ya. Iya ya. Yang penting nanti link presensinya saya mohon diisi ya, supaya ada bukti saya melakukan tugas kedinasan pembinaan daring ini. Gitu. Kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, saya langsung ke materi. Mungkin pembahasan saya langsung mengkerucut ke Google Classroom ya, Pak Deandri. Kalau yang dari MAN 1, ya, mau lab nggak apa-apa ya, Pak Deandri ya, dari MAN 1. Oh gitu ya. Silahkan dari rekan-rekan MAN 1 yang mau share dengan saya. Sebetulnya di PC saya ini sekarang ada pembukaan diklat online PCT batch 6. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau gabung di PCT, Virtual Coordinator Training, itu ada sekarang di batch 6. Waktu itu sempat saya share playernya, cuman yang ikut kegiatan hanya beberapa orang ya dari madrasah di Kota Sukabumi ini. Yang ikut paling Ibu Kamalia. Ibu Kamalia ikut kegiatan PCT. Ya, begitu mungkin sekali lagi saya akan share link presensi saya. Pertama saya share dulu ke Pak Deandri. Sukabumi di MAN 1 itu sampai 2011 ke MAN 2 Sukabumi, Kota Sukabumi, 2016 ke Garut, 3 tahun ke Garut, kembali lagi ke MAN 1 Kota Sukabumi, 2016 lah kurang lebih gitu. Nah, setelah bisa ini tugas atau tanggung jawab kita semua gitu. Pelaksanaan KSM yang saya soroti sampai saat ini masih dalam benak hati saya masih kuat bahwa KSM sudah 2 tahun itu sepertinya pelaksanaan KSM di Kota Sukabumi itu tidak fair Pak, ada kebocoran soal, saya punya keyakinan seperti itu. Untuk itu tugas Bapak pengawas, mudah-mudahan tahun sekarang itu seleksinya betul-betul. Ya, terima kasih Pak. Mungkin saya akan lanjutkan sesi yang kedua ya. Insya Allah nanti mungkin saran masukan dari Pak Kepala MAN 1 untuk terlaksananya KSM yang bersih. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa lah, kita berupaya sama-sama dengan cara kita mungkin pertama sama-sama pantau lah, sama-sama awasi pelaksanaannya. Kemudian setelah kita bisa melaksanakan, tentu sebelum kita memantau pelaksanaannya, kita juga harus mempersiapkan diri untuk menghadapi itu semua. Barangkali itu saja Pak Kepala ya. Terima kasih atas undangannya di MAN 1. Saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila saya banyak kekurangan ya, banyak kekeliruan dalam melaksanakan tugas pembinaan. Pak Deandri, silakan di-share melalui Japri WA, mungkin link presensinya Pak sudah saya kirimkan ke masing-masing mungkin yang partisipan yang ada di MAN 1. Baik, untuk yang di madrasah binaan saya, ini sudah ada share konten ya. Bapak Ibu bisa melihat share konten saya? Assalamualaikum Bu Nia, bisa dengar suara saya? Waalaikumsalam, iya Pak.
Kemudian share kontennya, share screen-nya sudah terlihat, Bu? Iya, sudah ada, Pak. Oh iya. Baik, di situ judulnya adalah mengelola kelas dengan Google Classroom ya. Iya. Saya lanjutkan. Google Classroom adalah layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google ya untuk sekolah. Nah, barangkali untuk MAN 1 ataupun madrasah aliyah yang lain, supaya kita mendapatkan SCHID gitu ya, itu lebih mudah lagi. Kalau kita sudah menggunakan SCHID, kemudian kita masuk ke Google juga, nanti akan ada kita diberikan otoritas untuk mengatur ya email masing-masing siswa dan guru. Nah, sehingga akan dengan sangat mudah nanti admin untuk menyesuaikan alamat email masing-masing guru ataupun masing-masing siswa. Karena kesulitannya begini, ketika kita ingin mengundang siswa di Google Classroom, kita kesulitan untuk meminta alamat email masing-masing siswa. Terlebih yang tidak punya HP Android ya, mereka akan kesulitan. Nah, untuk selanjutnya di layar saya ini, fitur utama dari Google Classroom itu satu, penugasan ya. Jadi Bapak Ibu yang belum mengenal Google Classroom ya, terima kasih kalau sudah tahu, sudah memanfaatkan ya. Itu sangat mudah ya, tidak sulit menggunakan Google Classroom ini. Penugasan ini yaitu fiturnya memberi materi dan tugas dengan berbagai media. Ya. Kemudian fitur yang kedua adalah penilaian. Jadi dalam fitur ini Bapak Ibu bisa melakukan penilaian tugas dengan dan tanpa rubrik ya. Kemudian nanti siswa akan mengembalikannya ke guru ya, ke guru. Kemudian fitur yang ketiga adalah komunikasi. Jadi Bapak Ibu bisa berbalas komentar melalui forum ya, yang disediakan oleh Google Classroom. Kemudian yang berikutnya adalah nah, arsip pembelajaran. Jadi kelas itu bisa diarsipkan. Sehingga Bapak Ibu di akun Google masing-masing, di Google Classroom itu mempunyai beberapa arsip pembelajaran. Selanjutnya yang kelima adalah Google Classroom itu bisa digunakan dengan yaitu aplikasi mobile ya, yaitu di Android ataupun di iOS ya. Nah, selanjutnya langkah-langkahnya bagaimana? Bapak Ibu, ini hanya perbandingan saja ya dengan misalkan e-learning, dengan rumah belajar, dengan Kuiper ya, banyak sekali keunggulan masing-masing aplikasi sebetulnya. Nah, di Google Classroom ini yang saya akan bahas pada kesempatan pagi hari ini. Oh ya, saya ingatkan kembali Bapak Ibu yang belum mengisi presensi ya, silahkan diisi dulu presensinya. Karena insya Allah nanti mungkin akan ada balasan, lihat email masing-masing, itu nanti akan ada piagam atau sertifikat mungkin ya, dari kegiatan seminar online pada pagi hari ini. Langkah-langkah untuk pemanfaatan Google Classroom itu, yang pertama, syarat masuk untuk ke Google Classroom itu harus mempunyai kunci. Apa kuncinya? Yaitu akun Google ya, akun Google. Ya, dari akun Google masing-masing ini kita bisa masuk, caranya langsung ketikkan Google Classroom, kemudian masuk dengan ya, alamat email masing-masing. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah menyiapkan kelas. Pertama, bisa kita menghias kelas dengan tema menarik ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengundang siswa. Kemudian yang ketiga, menyiapkan buku atau referensi lain. Yang keempat, menyiapkan absensi. Yang kelima, memajang kalender akademik ya. Dan kita bisa modifikasi di Google Classroom ini. Tergantung minat mungkin dan juga moodnya bagaimana masing-masing Bapak Ibu guru untuk menghias Google Classroom ini. Kemudian langkah berikutnya adalah menyiapkan kelas. Di sini
Ya, satu menghias kelas dulu. Bagaimana cara menghias kelas? Di sini ada ya tema ya, kita gunakan tema. Temanya kita bisa pilih temanya sesuai dengan yang kita mau ya. Ya, 11 MIPA Olimpiade 1. Ini nama kelas. Kemudian di bawahnya ada kode kode token. Nah, inilah kode token inilah nanti yang akan di-share ke siswa supaya siswa bisa bergabung ke Google Classroom milik kita. Ya.